mohon izin Ustaz bergeser dari tema ini Ustaz. Ada yang menulis duluan di kolom YouTube ini Ustaz bertanya tafsir surat An-Nahl ayat 116, apakah dari ayat tersebut ini orang menyimpulkan bahwa ceramah itu pakai kacamata bid'ah, ceramah itu pakai mic juga bid'ah. Apakah tepat pengambilan istinbat dalil dari surat An-Nahl ayat 116 Ustaz? Jazakallah khair. 116 taib. Oke. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين لا يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Maksudnya yang ditanyakan apa, Pak? Ya intinya gini, wala taqulu lima tasifu itu kaitannya halal haram, kaitannya agama. Makanya Imam Ibnu Katsir di sini mengatakan wa yadkhul fi hadza kullu man ibtada'a bid'atan laysa lahu fiha mustanadun syar'i. Nah kalau sekarang nggak ada kaitannya dengan urusan syariat, ya nggak bid'ah. Itulah Pak. Karena jelas kok Allah mengatakan hadza halal, ada berarti wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib halal haram. Kaitannya dengan syariat. Makanya di sini setiap bid'ah yang kaitannya dengan syariat maka ditolak. Dan tadi saya ketegaskan man ahdasa fi amrina sama man amila amalan laisa alaihi amruna. Amrun urusan Rasulullah, diutus ngurusin apa? Ngurusin dagang, ngurusin bisnis? Enggak. Rasulullah diutus untuk ngurusin syariah, ngurusi agama. Makanya yang dilarang itu kaitannya dengan din, kaitannya dengan syariat, kaitannya dengan apa yang telah dikatakan halal haram oleh syariat. Ya. Jadi kalau sekarang motor, mobil, dulunya unta, itu adalah antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dunia. Di sini Rasulullah tidak pernah mengatakan antum a'lamu bi umuri dinikum, enggak. Urusan din ada aturannya, tapi dunia antum a'lamu bi umuri dunyakum. Masya Allah. Balaghatun Nabi. Ya. Bagaimana Rasulullah menyampaikan satu kalimat simple, singkat, tetapi menyasar, yaitu apa? Masalah dunia. Mungkin antum bikin ban motor biasanya bundar barangkali segi 8, ya tafadhol. Mungkin antum bikin ban motor anti ngantuk. Nah, itu kan. Dibikin segi 8, tung. Insya Allah nggak akan ngantuk. Bebas saja, fadhal. Antum bikin desain ban mobil, ban motor segi 9, nggak apa-apa. TV biasanya segi 4, bikin layar bundar, silakan. Wah, ini bid'ah, ini TV. Nggak apa-apa. Soal layar televisi bentuknya bundar, yang biasanya kotak, silakan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi kalau solat silahkan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Solat itu bukan umuri dunya, umurul akhirah, umurud din.
Clear. Jadi di sini ikhwas sekalian, tahlilan umurid dunya atau din. Buktinya dia ketika ditanya, Pak, kenapa tahlilan? Ya supaya untuk yang mayit ini dapat pahala, nyawanya nggak gentayangan, ruhnya nggak balik. Ya balik kemana Pak? Ya ke rumah. Ya udah nggak betah Pak, utangnya banyak. Itu jadi dibalik-balik mereka. Mik itu urusan dunia. Azan pakai mik. Azannya kan nggak berubah dengan pakai mik. Berubah nggak? Takbirnya jadi 8 begitu. Nah kalau bid'ah baru asyhadu an la ilaha illallah ta'ala. Nah itu bid'ah. Ada tambahan ta'ala. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah. Karena ada ziyadah fi umurid din, yaitu apa? Azan. Apa? Bacaan azan. Sarananya secara umum hadis yang dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah secara umum menyuruh untuk mengeraskan adzan. Dalam hadisnya Rasulullah, farfa sautaka bitta'dzin, angkat suaramu ketika adzan. Ya bisa dengan cara apa saja. Rasulullah tidak mempermasalahkan sarananya, yang penting farfa sautaka bitta'dzin. Kepada siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Masalah memilih pemimpin, masalah dunia atau agama? Ya stop. Nanti kita bahas bulan Maret. Silakan lanjut tanya. Oh, mantannya udah mendelik tadi. Pikirannya saya membahas. Silakan. Bismillah. Wansat, ini kan lahir dari keluarga orang Madura ya. Masya Allah. Madura itu bahasanya kan. Bawa celurit nggak mas untuk mas? Dan di Madura itu kan bahasanya terpengaruh dari Surabaya kan. Nah, iya, Surabaya itu ada umpatan janco. Nah ini janco itu sebetulnya nggak jelek. Iya. Jadi janco itu asalnya dulu merek tanknya Belanda. Karena ngancurin kota Surabaya, akhirnya kesan tank itu jelek. Ini gara-gara jancuk ini. Rumah hancur, gedung hancur, akhirnya turun temurun jancuk rek gitu kan. Itu sebetulnya nggak jelek. Terus apanya masalah? Tanya. Sebenarnya sudah terjawab setengahnya. Jadi ini saat kalau di pendidikan, apalagi di Surabaya itu kan kalau guru-guru di sekolah itu kan ngelarang. Jadi kalau kita bilang jancuk di sekolah tuh pasti dihukum gitu. Padahal kalau dari sejarah kan tadi sudah disebutkan itu nama tank ya. Ini bagaimana Ustaz? Apakah termasuk ucapan yang tercela Ustaz? Nah, al-'adah, gini kita kembalikan kepada al-'adatu muhakkamatun. Kita kalau al-'urfu ini sekarang kita di dalam masalah menetapkan hukum ikut bahasa atau uruf atau syariat. Secara bahasa, dancu itu adalah nama dari, tapi secara uruf sudah dikenal bahasa negatif. Gitu ya. Maka itu jangan pakai. Walaupun asalnya Pak, contoh bahlul. Bahlul itu apa artinya? Yep. Iya, bahlul itu laki-laki yang cerdasnya itu kelewat batas. Iya. Contoh aja khurafat. Khurafat itu aslinya apa? Rajulun orang yang memiliki keunikan dan keahlian yang sangat-sangat langka. Itu biasanya orang Arab mengenalnya adalah khurafi. Tapi sudah menjadi istilah mustalah. Ya, makanya boleh enggak
kita menggunakan kalimat-kalimat yang sudah secara urfan itu dikenal jelek, tidak boleh. Gitu ya. Paham? Jadi antum jangan meso, ngajar danco. Itu jangan. Karena sudah dikenal, semua orang Surabaya itu kenal. Oh, ini adalah kalimat negatif. Ya. Biasanya digunakan untuk meso. Meso itu apa? Untuk maki. Itu, ya. Contoh aja, buset. Buset itu baik atau enggak? Buset itu bahasa Arab. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaq'atiha kadhiba khafidhur rafi' idza rujadil ardu raja wa bussatil jibalu bassa. Itu artinya bussatil, wah buset. Dan gitu kan. Karena ada beberapa bahasa Indonesia yang dari bahasa Arab, tapi akhirnya penerapan itu nggak karu-karuan, ya, nggak karu-karuan. Contoh aja, ridho jadi rela, kan gitu. Karena memang di lidah bahasa Jawa itu dot itu berubah menjadi l, waladhdallin. Ridho jadi rela, murtadho jadi murtolo, kan gitu. Itu bahasa. Baik. Lagi yang tanya, silakan. Ya, silakan. Bismillah. Izin bertanya, Ustaz. Ini misalnya ada seorang Muslim, dia misalnya pernah melakukan syirkun akbar, syirik besar. Seperti kita ketahui kan, syirik besar itu kalau belum tobat dan dia mati kekal di neraka, ya. Seperti itu. Tapi dia misalnya matinya itu jihad fisabilillah gitu, Ustaz. Kakak beradik? Enggak, misalnya seorang Muslim misalnya gitu. Matinya jihad di medan perang. Misalnya, Ustaz. Ini misalnya. Non Muslim. Muslim. Ya, terus pertanyaannya? Pertanyaannya terkait hadis Nabi, Tat, yughfaru li syahidi kullu dzambin illa dain, Tat. Misalnya dia pernah melakukan syirik besar, tapi dia belum tobat, Tat. Belum tobat dan meninggalnya dalam keadaan syahid gitu. Apakah dosa syirik besar itu diampuni? Inilah pentingnya di dalam memahami sunnah itu, kaidah di antara sekian kaidah, merangkai semua dalil yang terkait. Tidak bisa kita itu memahami sunnah parsial. Contoh, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya wudu. Ternyata ada hadis yang membolehkan, artinya tidak batal menyentuh kemaluan. Ini juga begitu. Tetap ayat Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna. Nah, sekarang dosa-dosa yang sekarang ini dianggap diampuni itu di bawah atau di atas syirik atau sejajar dengan syirik. Ternyata hadirin sekalian, al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai', yaitu dosa-dosa yang di bawah syirik. Untuk menyingkronkan wa yaghfiru ma duna. Kan gitu. Sehingga dua hadis dengan ayat ini tidak saling kontradiktif. Al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa dain. Terbunuh di medan perang menghapus segala sesuatu kecuali utang, berarti menghapus dosa-dosa di bawah syirik. Adapun syirik mutlak, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi.
Makanya dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan ayat, Allah tidak akan bakal mengampuni dosa syirik kalau sampai mati nggak bertobat, tapi Allah bisa saja punya potensi mengampuni dosa kita meski nggak tobat, asalkan bukan syirik di bawah syirik. Kenapa? Karena kalau dua-duanya wajib dengan taubat, baik dosa syirik maupun di bawah syirik, khawarij. Kalau kita mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dosa di bawah syirik kecuali dengan taubat, apa bedanya dengan khawarij? Berarti dosa besar termasuk ghibah nggak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat, mencuri, membunuh dan yang lainnya. Sementara Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Paham? Ada lagi? Ya. Masya Allah. Sekali-kali wah pakaiannya kuntul biru balangan watu maburo. Itu doanya untuk nunggu burung supaya padinya nggak dimakan burung. Kuntul biru balangan watu maburro, ya. Itu mantra nunggu padi supaya tidak dimakan burung. Itu antum baca dan praktekkan, yakin tanaman nggak akan dimakan burung. Kuntul biru balangan watu maburro. Ini cuman kuntulnya putih ini ya. Silakan Mas. Masya Allah. Seragamnya beda sendiri. Oh ini ada yang putih, ada temannya itu belakang. Silakan Mas, pengantin baru, Masya Allah. Dipencet Mas. Jangan diambil baterainya. Ya, silakan. Ini tentang hadis ini. Yang pertama tadi dari Yakub ibn Ibrahim. Kemudian ada simbol H. Kemudian berubah menjadi Adam. Yeah. Bagaimana terkait antara simbol H tersebut dengan kemudian perubahan jalan dari sanad pertama kemudian ke sanad kedua itu bagaimana Ustaz Afwan itu? Ikhwas sekalian, Imam Al-Bukhari menyatukan dua riwayat ini sebetulnya berbeda, tidak sama. Melihat aslul hadis, tidak melihat teks hadis. Kan ujungnya yang satunya dari A'raj, yang satunya dari Syu'bah, ini dari Qatadah kan gitu. Cuman di sini disatukan oleh Imam Al-Bukhari karena di sini melihat aslul hadis sama-sama menjelaskan tentang kaitannya iman. Tanda iman yang paling fenomenal adalah mendahulukan cinta Rasulullah di atas cinta orang tua, anak dan seluruh manusia. Namun bedanya di antara dua riwayat itu wa minan nasi ajma'in. Dan diturunkan juga oleh Imam Muslim dan Ibnu Khuzaimah, ditambah lagi wa ahlihi wa mali. Itu Mas ya. Bangun belum? Udah. Ada lagi? Iya, belakang, Masya Allah. Ini seragamnya hitam sendiri. Yang hitam-hitam itu bahaya, Mas. Contohnya al-kalbul aswad syaiton, anjing hitam itu setan. Ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Amin amin. Tadi Ustaz menyebutkan bahwasanya madah berpuji kepada Nabi SAW itu bukan termasuk apa cinta lah. Tanda cinta Rasulullah. Cinta. Lalu apa yang mengapa atau apa yang dilakukan oleh sahabat Hasan bin Thabit? Beliau membuat qasidah-qasidah tentang syair-syair tentang cinta pada Rasulullah SAW. Mungkin
mereka-mereka yang membuat qasidah atau pujian kepada Rasulullah SAW itu mengikuti sunnah atau perilaku oleh Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Begitu Ustaz. Jazakumullah khairan. Ikhwas sekalian, qasidah yang dibuat oleh Hasan ibnu Zaid itu sama sekali bukan pujian menurut paham sekarang. Itu hanya memaknai sifat-sifat yang hakiki yang ada disebutkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam hadis. Contoh, ketika Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sama bobotnya dengan Hasan ibnu Atiyah, ini Hasan ibnu Zaid.